Di video kali ini dan di beberapa video mendatang, aku akan mereview buku-buku bergenre Islami dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Buku pertama yang aku review adalah buku terjemahan yang ditulis oleh Sibel Eraslan yang berjudul Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang hadir dalam mimpi Rasulullah. Buku yang aku review ini adalah terbitan Kaisa Media, cetakan kelima tahun 2016. Jadi versi aslinya itu dalam bahasa Turki yang berjudul Aisyah radhiyallahu anha. Buku ini berisi tentang perjalanan hidup Sayyidah Aisyah. Pertama dimulai dari silsilah keluarga. Jadi di buku ini aku mengetahui bahwa Sayyidah Aisyah dan kakaknya Asma itu adalah saudara tiri. Setelah membaca buku ini, aku berusaha membuat silsilah keluarga Abu Bakar. Jadi istri pertama Abu Bakar ini bernama Qutailah. Dari Qutailah, Abu Bakar memiliki dua orang anak, yaitu Asma dan Abdullah. Lalu Abu Bakar dan istri pertama ini bercerai dan Abu Bakar menikah dengan Ummu Ruman yang dikaruniai dua anak, yaitu Aisyah dan Abdurrahman. Dan ketika Ummu Ruman meninggal, Abu Bakar menikah dengan Asma binti Umais yang berstatus janda dari Ja'far bin Abi Thalib, itu sepupu Rasulullah. Dan dari pernikahan Abu Bakar dengan Asma binti Umais dikaruniai satu anak yang diberi nama Muhammad. Di awal ini diceritakan mengenai latar belakang keluarga dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini bekerja sebagai seorang pedagang pakaian dan kain. Jadi sewaktu beliau ini melakukan perjalanan dagang ke Yaman, ada seorang lelaki yang menemui beliau dan menyanyikan tentang nabi terakhir yang berasal dari Makkah. Jadi lelaki tersebut itu adalah seorang ahli ilmu, sering membaca kitab Taurat dan Injil. Nah, dari situ ketika Rasulullah mulai berdakwah dan mengajak orang-orang masuk Islam, Abu Bakar langsung percaya dan langsung masuk Islam. Dan dari situ Abu Bakar mengajak seluruh keluarganya untuk masuk Islam, termasuk Aisyah. Dan di sini juga dijelaskan peran-peran Sayyidah Aisyah di awal-awal Islam muncul. Jadi Sayyidah Aisyah ini membantu merawat dan memberi makan orang-orang yang baru masuk Islam, karena saat itu orang-orang yang masuk Islam kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah, jadi seperti budak, seperti fakir miskin, seperti janda dan anak-anak, itu banyak dilindungi oleh keluarga Abu Bakar. Di sini juga dijelaskan bagaimana peran Sayyidah Aisyah dalam menyiapkan hijrah ke Madinah. Jadi sewaktu hijrah Rasulullah ini berangkat bersama Abu Bakar. Di situ Sayyidah Aisyah dan kakaknya Asma yang menyiapkan bekal perjalanan. Di Madinah itu rumah Sayyidah Aisyah berdekatan dengan Masjid Nabawi, dan di dekat rumah juga ada sufah. Sufah itu seperti tempat penampungan orang-orang miskin dan orang-orang yang mau belajar agama. Diceritakan bagaimana kesederhanaan rumah tangga Sayyidah Aisyah dan Rasulullah. Jadi rumah beliau ini sangat sederhana, berasal dari serabut pohon kurma untuk atapnya, dan atapnya itu nggak setinggi atap-atap rumah sekarang. Jadi ketika beliau berdiri hampir kedaduk, hampir atapnya nggak jauh beda sama tingginya. Dan untuk
tempat tidurnya itu juga berasal dari serabut pohon kurma, bukan kasur. Jadi diceritakan juga ada wanita Ansor yang prihatin dengan keadaan Rasulnya yang tidur sangat sederhana, sementara wanita itu punya kasur di rumah. Akhirnya wanita itu mengirimkan kasur, tapi ditolak oleh Rasul dan diminta untuk diambil kembali, sementara Rasul tetap tidur dengan alas yang berasal dari serabut pohon kurma. Nah, di sini ada beberapa peristiwa yang terkait dengan Sayyidah Aisyah. Yang pertama adalah tragedi kalung jatuh. Jadi sewaktu menemani Rasul melakukan perjalanan di tempat istirahat, Sayyidah Aisyah buang hajat. Karena waktu itu buang hajatnya masih di padang pasir, jadi beliau mencari tempat yang aman, dan di situ beliau menyadari kalau kalungnya jatuh, dan akhirnya dicari-cari kalungnya, dan akhirnya beliau ketinggalan rombongan karena saat itu beliau masih kurus. Jadi ketika tandu itu diangkat, ada atau tidak adanya beliau itu beratnya hampir sama. Yang ngangkat tandu itu nggak tahu apakah Sayyidah Aisyah itu sudah masuk atau belum. Akhirnya beliau ditinggal oleh rombongan dan beliau menunggu di tempat itu. Barangkali nanti rombongan kembali setelah menyadari beliau tidak ada dalam unta. Ada seorang sahabat yang datang karena mengecek apakah ada barang-barang yang tertinggal atau tidak. Nama sahabat tersebut adalah Sofwan, dan akhirnya Sayyidah Aisyah ini diantar pulang oleh Sofwan, di mana Sayyidah Aisyah naik ke tunggangan dan Sofwan ini menuntun tunggangan tersebut. Begitu sampai di Madinah, tersebar fitnah bahwa istri Rasulullah selingkuh, yang mengakibatkan Sayyidah Aisyah ini sakit dan meminta izin untuk pulang ke rumah ayah dan ibunya. Rasulullah memeriksa apakah betul istrinya seperti itu dengan cara bertanya ke para sahabat. Jadi bertanya juga ke Umar bin Khattab dan bertanya ke para istri yang lain, bagaimana pendapat kalian tentang Aisyah. Lalu jawaban yang diterima adalah jawaban yang baik-baik. Nah, dari situ Rasul mengunjungi Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar dan mengatakan, jika semua ucapan mengenai dirimu tidak benar, Allah pasti akan membersihkan dirimu dari fitnah ini. Tapi jika engkau melakukan dosa itu, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubat. Aisyah meminta ayah dan ibunya untuk membantu menjelaskan ke Rasulullah, tapi mereka juga bingung mau menjelaskan apa, dan Sayyidah Aisyah merasa keluarganya sudah tidak percaya lagi padanya. Akhirnya beliau mengurung diri di kamar dan Rasul menerima wahyu, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah dan menerangkan bahwa itu adalah fitnah dari kaum munafik. Lalu yang kedua, ada kejadian kalung jatuh lagi. Jadi aku kira kejadian kalung jatuh itu hanya satu kejadian, ternyata ada dua kejadian. Nah, yang kedua ini sewaktu Rasul melakukan perjalanan juga bersama dengan rombongan, ketika menyadari kalungnya jatuh, Sayyidah Aisyah langsung melapor ke Rasulullah, belajar dari kejadian sebelumnya yang beliau sampai terkena fitnah. Lalu Rasulullah mengerahkan beberapa sahabat untuk membantu mencari kalung yang hilang itu, dan akhirnya mereka tertahan di tempat peristirahatan itu, sementara bekal persediaan air sudah habis dan tempat itu adalah tempat yang sulit air. Dan Abu Bakar, ayah Sayyidah Aisyah, ini sempat memarahi, gara-gara kamu rombongan tertahan di tempat yang tidak berair ini. Lalu Sayyidah Aisyah menangis dan teringat bahwa sebetulnya Rasulullah itu sudah menyuruh beliau untuk menghindari perhiasan. Akhirnya turun
Wahyu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang memerintahkan untuk tayamum jika kondisinya tidak ada air. Lalu kejadian yang ketiga ini adalah mimpi Sayyidah Aisyah 3 bulan purnama jatuh ke rumahnya. Jadi beliau bermimpi seperti itu lalu menanyakan kepada ayahnya, namun ayahnya hanya diam saja, dan mimpi itu terjawab ketika Rasulullah wafat. Rasulullah dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah. Jadi para nabi ini kalau meninggal dikuburkan di mana beliau meninggal. Jadi sewaktu di akhir-akhir hidupnya beliau ini sakit dan tinggal di rumah Sayyidah Aisyah, dan meninggalnya pun di kamar Sayyidah Aisyah. Akhirnya Rasulullah dikuburkan di kamar itu. Lalu Abu Bakar menjadi khalifah, dan 2 tahun setelah itu Abu Bakar meninggal dan dikuburkan di kamar itu pula. Jadi bulan purnama kedua yang jatuh ke rumah Sayyidah Aisyah adalah Abu Bakar, ayahnya sendiri. Dan ketika Umar bin Khattab wafat, Hafsah putri beliau memintakan untuk mengizinkan ayahnya dikubur di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi itu adalah 3 bulan purnama yang jatuh ke kamar Sayyidah Aisyah. Nah, di sini juga diceritakan bagaimana hubungan Sayyidah Aisyah dengan istri-istri Rasul yang lainnya. Jadi di antara para istri Rasul itu Sayyidah Aisyah paling dekat sama Sayyidah Hafsah binti Umar. Di sini yang aku pelajari dari kepribadian Sayyidah Aisyah adalah semangatnya dalam menuntut ilmu. Jadi beliau sering bertanya kepada Rasulullah mengenai topik-topik ilmu-ilmu yang beliau tidak paham, dan akhirnya pengetahuannya luas. Bahkan ketika ada kaum muslimah yang bertanya kepada Rasulullah, Rasul menyuruh mereka untuk bertanya kepada Sayyidah Aisyah, dan Rasul juga mengajak Sayyidah Aisyah ketika menemui tamu yang berkonsultasi pada beliau. Jadi Sayyidah Aisyah ikut mendengarkan dan ikut mendapat ilmu dari pertanyaan tersebut. Dan setelah Rasulullah wafat, ketika kaum muslim mempertanyakan suatu, butuh jawaban atas suatu fatwa atau ilmu, salah satu yang ditanya atau diminta pertimbangan adalah Sayyidah Aisyah. Yang aku suka dari buku ini adalah ceritanya betul-betul lengkap dan dengan bahasa yang ringan, enak dibaca meskipun buku terjemahan. Dan buku ini merupakan serial The Greatest Woman. Jadi sejauh ini karya Sibel Eraslan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada 6 buku, yaitu buku mengenai Khadijah, terus Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Aku pernah mereview buku yang tentang Maryam, bisa ditonton di sini. Terus juga ditambah 2 buku lainnya, yaitu tentang Aisyah dan Hajar. Jadi di episode selanjutnya aku berharap aku bisa mereview buku-buku tulisan Sibel Eraslan yang lain. Oke, sekian Terong Book Review kali ini. Kalau kamu punya rekomendasi buku bergenre Islami yang cocok untuk aku review di minggu-minggu ke depan, bisa tinggalkan komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah!